Salam sedang jemaat dikasih Tuhan. Mari bersama-sama saat ini kita akan bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kita mengagungkan Dia, kita menaikkan pujian, syukur kita kepadanya karena kasih dan kemurahannya atas hidup kita. Kita akan menaikkan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Dengan segenap hati kita menaikkan pujian ini. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah yang mulia dan agung, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Pada pagi hari Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu, segenap umat-Mu datang ke hadiran-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau menyucikan, melayakkan kami sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk perkenan-Mu Tuhan, untuk kasih setia rahmat-Mu, untuk penyertaan perlindungan-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau beribadah Engkau, memuji Engkau,
meskipun di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau melawat menjamah kami semua, Engkau memberkati kami semua, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dan biar Roh Kudus sendiri yang bekerja berkarya dalam kami semuanya Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya, dan biarlah Engkau yang berotoritas dan beracara. Dan kami percaya kami memperoleh sesuatu yang luar biasa dari Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan juga firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sungguh pagi yang indah ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan, mengagungkan Dia, memuliakan nama Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kita, untuk menikmati baiknya, menikmati kasih-Nya, menikmati kuasa-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sungguh kita boleh menikmati kasih, kuasa, dan firman Tuhan. Dan saat ini sepekan setelah kita diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu persembahan dan persepuluhan kita. Kita akan bersiapkan dengan pujian, Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Serahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap hati diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Tiap hati diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segala
Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, setelah kami memuji muliakan nama-Mu, menyembah Engkau, tiba bagi kami pada pagi hari ini memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan dan persembahan kami yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan, menguduskan, supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan khususnya di GPI Trogomulyo. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dengan setia, tulus hati, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Tiba bagi kita saat ini bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita, menuntun kita, membimbing kita untuk menghadapi segala kehidupan di dunia ini. Biarlah hati kita, pikiran kita siap dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencananya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Besar, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan dan bangkit untuk menebus kami dari segala kuasa dosa dan iblis, yang kami sembah, kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa atas kasih kemurahan Tuhan
yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati. Dan pagi hari ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu, menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Sucikan dan layakkan kami, sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Khususnya untuk sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi pikiran dan hati kami, Roh Kudus bekerja atas kami semua yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah segala kuasa gelap, roh jahat, penggulu udara yang ini mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus, aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, penuh dengan kekurangan dan kelemahan, namun Kau menopang, memberi kekuatan kuasa untuk menyampaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya saat pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita kembali bertemu dalam suatu peribadahan. Kasih Tuhan sudah menyertai kita bersama-sama sehingga kita diberi kesehatan, kekuatan, dan di mana-mana kita dapat menikmati peribadahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Meraih Mahkota yang Dijanjikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata mahkota adalah suatu tanda penghormatan, kehormatan, perkenanan Allah. Ya, dalam firman Tuhan dapat menduduki tahta kerajaan, mendapatkan kemuliaan. Ya, di dalam Yesaya 62 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mahkota sering juga dipakai lambang sebagai kemuliaan dan kekuasaan. Demikian juga setiap orang percaya yang telah mengakhiri pertandingan dalam perlombaan wajib yang diberikan oleh Tuhan, yaitu seluruh perjalanan iman di dalam kehidupan untuk mencapai kemenangan, ia akan memperoleh kemuliaan. Ia akan memperoleh mahkota yang dijanjikan. Dan saudara, mahkota yang disediakan oleh Tuhan adalah suatu kemuliaan yang dari Tuhan, suatu kuasa yang dari Tuhan. Di mana untuk memerintah bersama Tuhan Yesus di dalam alam yang kekal dan abadi. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, setiap orang yang mengambil dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya, jadi setiap orang yang bertanding, mereka menguasai diri, konsentrasi, supaya mereka mendapatkan kemenangan dan mendapatkan mahkota. Tetapi orang-orang dunia dalam pertandingan itu memperoleh mahkota yang fana, ya, yang bisa hilang. Ya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertandingan iman yang diberikan kepada kita, itu yang diberikan oleh Allah untuk kita dapat meraih kemenangan semuanya, supaya kita mendapatkan mahkota yang abadi. Saya ingin menyampaikan pertandingan itu ada 3 pertandingan, ya, yang ingin saya sampaikan. Ya, ada 3 pertandingan untuk memperoleh mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu pertandingan iman. Yaitu kita dituntut dalam pertandingan iman itu supaya kita kuat, kita teguh, ya, di dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam ayat ini kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Coba kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Mengatakan demikian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu di dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu memperoleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arti dalam ayat ini, ya, masa-masa sukar, yaitu masa pencobaan yang akan dialami oleh orang percaya semuanya. Tidak ada yang terlewatkan. Ya, semuanya itu diizinkan Tuhan dan akan dihadapi oleh orang-orang percaya, di mana iblis akan mencobai orang-orang percaya supaya orang-orang percaya itu jatuh di dalam dosa, bahkan menyangkal imannya. Saudaraku, saudara tentunya mendengar dan melihat, saudara punya HP, semua saudara bisa buka YouTube dan semuanya, ya. Banyak pendeta, banyak dalam YouTube itu, banyak orang percaya yang menyangkal imannya. Ya, saudara-saudara, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak kuat, tidak teguh. Tuhan mengharapkan hal ini kepada kita, supaya kita kuat, tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan. Memang strategi iblis bermacam-macam yang membuat manusia menderita. Ya, contohnya dalam menghadapi COVID-19 ini juga. Ya, sampai kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang sakit, ada yang mati.
Iya, saya mengalami kena COVID itu. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ini, banyak yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Ayub mengalami. Ya, Paulus mengalami. Bahkan yang kita baca ini jemaat di Smyrna mengalami hal yang demikian ini. Tetapi coba kita perhatikan bagaimana Ayub, Paulus juga, orang Smyrna juga demikian. Tapi yang ingin saya sampaikan di mana Ayub, bagaimana dia menghadapi akan pencobaan ini. Ayub sadar, mengerti akan arti pencobaan yang ia alami. Bahkan cobaan yang ia alami itu dia mengerti sebagai ujian yang dari Tuhan. Ya. Coba kita buka di dalam Ayub pasal 23. Ya. Ayub pasal yang ke-23. Kita harus sebagai umat Tuhan, orang yang dipilih, orang yang dijadikan anak-anak Allah, yang dilindungi, dinaungi oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita, iman kita bertumbuh dewasa, kuat. Ya, itu yang dikatakan, maka Tuhan mengizinkan cobaan-cobaan itu kita hadapi. Tapi percayalah, kita tidak sendirian. Allah menopang kita sehingga Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Coba kita perhatikan bagaimana Ayub menghadapi cobaan itu. Bahwa ini adalah ujian dari Allah. Dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Dia mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Ya. Ayub mengerti bahwa Allah itu berkuasa atas bumi dan surga. Atas yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ada di dalam kekuasaan Tuhan. Ayub mengerti. Dan Allah di pihak kita, di pihak Ayub. Ya. Kalau Allah menguji, Tuhan menguji aku akan timbul seperti as. Ini yang diartikan supaya kita lulus dari ujian, ya, menang dalam cobaan. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Ayub, perhatikan dalam menghadapi ujian ini, ayat 11 dan 12. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Dia tetap setia kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Tidak keluar dari firman Allah. Ya, walaupun penderitaan yang dialami Ayub itu sangat amat berat sekali. Saudara, iya saudara. Ke-10 anaknya semuanya mati, kekayaannya dirampok, dia sakit, kudis, teman-temannya meninggalkan, bahkan istrinya tidak menopangnya, bahkan mengejeknya. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan mengujinya, makanya dia tahu bahwa Tuhan mengujinya, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak keluar dari firman Tuhan. Berjalan dengan setia. Perhatikan ayat 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Inilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang namanya setia, teguh, kuat. Di dalam percaya, di dalam iman, tidak keluar dari firman Tuhan. Walaupun penderitaan,
menimpanya. Bagaimana Tuhan dengan kita? Kita harus kuat. Apabila kita tetap kuat di dalam pencobaan, kita tetap setia seperti Ayub, maka kita akan menjadi orang pemenang. Ya. Dan disinilah Tuhan mengaruniakan kepada kita kemuliaan, mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu bukan fana, bukan bisa hilang, tapi kekal. Ya, kekal bersama Tuhan. Ya, sangat luar biasa, saudara. Ya. Dan di dunia ini, Ayub dimuliakan oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Coba perhatikan Ayub 42. Ya, kita buka Ayub 42. Sudah lihat ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ini berkat di dunia ini. Dia disembuhkan oleh Tuhan setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kemunyaannya dahulu. Jadi hartanya yang dirampok, anaknya mati, diberikan oleh Tuhan, dikembalikan 2 kali lipat. Ini berkat di dunia ini. Atas kesetiaannya, keteguhan imannya, percayanya Ayub kepada Tuhan. Ya. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari pada dalam hidupnya yang dahulu. Ya. Saudara, kalau kita baca seterusnya banyak berkat yang dialami oleh Ayub. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melayani, menghadapi masalah, cobaan, mendirikan gereja, menginjili, sampai di Telogomulyo ini harus menghadapi bermacam-macam masalah. Saya tidak goyah, saya tetap tegar. Berani menghadapi baik jemaat yang brutal, baik masyarakat yang menolak, baik pemerintahan yang mengadili, saya hadapi semuanya. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatkala saya ditinggal mati oleh Ibu Nugroho, saya down. Tak berdaya, seolah-olah damai sejahtera dari Tuhan diangkat. Pikiran saya kacau. Ya, karena saya begitu mencintai, begitu menyayangi Ibu Nugroho. Iya saudara, sampai 1 bulan, ya banyak yang mendoakan supaya saya pulih. Ada satu pendeta mengirimkan video kepada saya untuk meneguhkan saya setiap hari, mengharapkan saya bisa kembali seperti dulu. Karena saya terus terang, saya baru down. Pikiran saya harusnya memikirkan yang baik, tapi tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Seperti saya katakan, seperti damai sejahtera saya diangkat oleh Tuhan. Iya saudara, walaupun iman saya tetap kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Yang tergoyahkan pikiran saya, perasaan saya, iman hati saya berbicara untuk memberi kekuatan kepada saya. Tapi pikiran saya dikacaukan oleh saudara. Tapi puji Tuhan beberapa minggu ini karena doa-doa saudara semuanya mendoakan, Allah memulihkan damai sejahtera, memulihkan saya sehingga saya dapat kembali tegar. Ya saudara,
Saya terus berdoa, saya berpikir kenapa damai sejahtera saya kemarin hilang. Saya selalu kalau berbicara menyinggung Bu Nugroho saya menangis. Saya menangis. Itu saudara-saudaraku yang dikasih. Ya, baru ini saya menghadapi masalah apapun tegar, saudara. Iya. Tapi menghadapi ini. Dan itulah saudara-saudaraku. Saya mengucap syukur kalau sekarang saya sudah tegar kembali, bisa pulih kembali. Ya, saya pikir tentunya saya tidak mati bersama Bu Nugroho, tentunya Tuhan masih memberi kehidupan saya, Tuhan memberi rencana apa kepada saya. Ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan itu yang pertama. Ya, kita harus tetap berdoa, tetap setia, tetap tidak melanggar firman Tuhan. Yang kedua, ya, setia melayani. Ya. Kita buka 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Ya, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawan-kawan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan, ya, yang tidak dapat layu. Yang kedua, mendapat mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, melayani itu adalah satu pengabdian. Tahu pengabdian abdi. Abdi adalah, kalau kita dalam rumah tangga, abdi itu pembantu. Jadi kalau kita melayani Tuhan itu menjadi pembantunya Tuhan. Ya. Yang saya contohkan di sini adalah melayani, ini penting saudara, tentang mengembalakan. Ya, mengembalakan itu membantu Tuhan untuk menggembalakan, untuk membantu membimbing, menuntun, mengarahkan domba-domba Allah dalam kehidupan. Ya. Sekarang saudara-saudara, saya tidak jauh-jauh. Semua saudara itu menjadi gembala yang diangkat oleh Tuhan. Untuk pertama mengembalakan diri saudara sendiri. Yang kedua menggembalakan keluarga saudara. Anak-anak saudara. Ya. Ya saudara. Itu harus gembalakan. Apakah saudara menggembalakan anak-anak saudara? Itu sudah sesuai dengan kehendak Allah, tidak dengan paksaan. Ya. Saudara, apakah saudara sudah benar-benar menggembalakan anak-anak saudara? Anak-anak itu bukan hanya saudara mempunyai anak, hanya tidak cukup diberi makan, diberi uang, disekolahkan, tidak cukup saudara. Ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat, harus dididik di dalam Tuhan. Apakah saudara pernah mendidik anak-anak saudara? Kalau salah, ini dikasih tahu, itu salah nak, tidak boleh.
dengan orang tua begitu. Ya, jadi rumah tangga itu ada aturan yang baik, bangun tidur, harus berdoa, sembahyang, dan semuanya. Ya, harus menghormati orang tua, harus tunduk pada firman Tuhan, harus semuanya. Pernahkah saudara? Atau hanya saudara diamkan anak saudara? Hanya dikasih makan dan minum. Apakah saudara pernah menjadi teladan gembala yang baik bagi anak-anak saudara? Iya, saudara. Menjadi teladan. Tidak hanya menyuruh, tidak hanya marah, tidak hanya maunya sendiri, tapi menjadi teladan bagi anak-anak saudara. Ya saudara, kita harus menggembalakan keluarga kita, anak-anak kita dengan baik. Saudara yang menggembalakan KPW, apakah sudah saudara membawa mereka kepada rumput yang hijau? Memberi penjelasan, beri makanan, firman Tuhan yang baik, yang dimengerti, yang menjadikan jiwa roh mereka menyala-nyala, menjadi gemuk, kuat di dalam iman. Ya. Apakah saudara sudah membawa domba-domba kepada air yang tenang? Jiwa mereka ya dikuatkan sehingga dapat menghadapi tantangan, cobaan, permasalahan, semuanya menghadapi dengan kekuatan Tuhan. Itu membutuhkan pengabdian, saudara. Ya. Walaupun kita sudah melayani, mengabdikan diri, tidak sedikit kena cemoohan daripada sanjungan. Iya Tuhan. Tapi kita harus melayani, ini perintah Tuhan. Ya. Penuh pengabdian, penuh kasih. Itulah kita menjadi pelayan Tuhan. Ya, melayani keluarga kita sebaik mungkin sehingga menjadikan garam dan terang di wilayah kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, saudara. Ya. Walaupun kita banyak, tapi kita harus melakukan dengan setia itu. Ya. Sehingga kita dapat menerima mahkota kemuliaan yang dari Tuhan. Rahasia kekuatan pelayanan itu adalah aku melayani karena mengasihi Tuhan. Kalau itu dasar saudara melayani, saudara akan kuat dalam tantangan apapun. Ya karena itu dari Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes ya pasal 21 ayat 16 dikatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihimu Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Jadi dasar mengasihi, dasar menggembalakan, dasar pelayanan itu adalah kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau motivasi pelayanan kita menggembalakan itu dengan motivasi yang lain, saudara akan kecewa. Saudara tidak akan melayani, menggembalakan dengan baik. Jadi saudara ingin mendidik, menggembalakan keluarga saudara, aku mengasihi Tuhan, maka aku melakukan perintah untuk menggembalakan anak-anakku. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan saudara, ya, saya kehilangan
Saya tahu Bu Nugroho itu sekarang bersama Tuhan di Firdaus sana. Secara mimpi ya. Baik Bu Nugroho ngasih mimpi bertemu dengan anak saya maupun dengan saya sama isinya. Dia sukacita, gembira, wajahnya lebih muda dari yang sekarang. Ya, anak saya bilang, ibu datang kepada saya, juga kepada saya, sama. Meyakinkan saya bahwa dia ada seperti di dalam firman Tuhan, bersama Yesus di Firdaus. Ya, cuman saya itu ditinggal itu sangat susah, sangat sedih. Dia istri saya yang selalu memberi masukan pelayanan saya, mengingatkan, mengkritisi kepemimpinan saya. Ya, dia yang selalu dengan jemaatnya meneliti satu-satu, didoakan satu-satu. Nanti kalau ada jemaat yang ada masalah, mengajak saya kunjungan. Selalu begitu. Dan dia rela berkorban untuk jemaatnya. Ya, walaupun tubuhnya sakit, jantungnya bengkak sudah lama, ginjalnya, keratanya tinggi, dia tidak memikirkan hal itu, tapi selalu memikirkan jemaatnya. Dengan anak, cucu, menantu tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Semua sama disatukan menjadi anak, tidak ada perbedaan satu dan yang lainnya. Saudara bisa lihat menantu saya, cucu saya yang satu dengan yang lainnya sama. Tidak ada perbedaan. Dengan besanya menghormati, sama semuanya. Itulah Bu Nugroho saya kehilangan. Ya, saya percaya dia menerima mahkota kemuliaan. Itu yang mendapatkan saya lega dan memberikan semangat saya untuk saya tetap melayani sampai mati. Iya, saudara. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah setia di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Kita buka 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, ya, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya. Setia dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mendapatkan mahkota kebenaran. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali
adalah tujuan utama di dalam iman Kristen. Mengapa? Karena di sanalah terdapat kehidupan yang sejati, yang penuh kebahagiaan, penuh dengan sukacita yang sejati. Kalau di dunia ini yang sementara sukacitanya kadang hilang. Kemarin sukacita saya hilang waktu saya ditinggal Bu Nugro. Ya, di sana sukacita yang sejati, di mana orang-orang beriman akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk memerintah dan menerima mahkota kebenaran. Coba kita buka di dalam Wahyu pasal yang keempat. Ya, Wahyu pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ke 4. Saya akan bacakan, saudara perhatikan ini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala yang katanya, naiklah, mari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ini Yohanes mendapat penglihatan di mana Tuhan Yesus memberi penglihatan kepada Yohanes dan mengajak Yohanes datang kepadanya. Ayat yang kedua. Segera aku dikuasai roh besar ini, Roh Kudus, Roh Allah. Dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Sebuah tahta ya, berdiri di surga. Di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagian permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi dia, itu gilang gemilang bagian semrut rupanya. Di situ saudara ada yang bertahta, di mana di situ seperti permata yang indah. Tuhan Yesus yang bertahta di tempat itu. Ya. Bagikan jamrut rupanya. Ayat yang 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. 24 ini perhitungan Allah, bukan hitungan manusia. Ya, yang penting di dalam tahta itu, ya, di situ yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka, mahkota kebenaran. Kita akan bersama-sama di situ. Itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kalau saya merenungkan firman ini dan melihat saya ini, ya, itulah tujuan saya, tujuan kita. Kalau saya ditanya tujuanmu hidup apa? Tujuan hidup saya untuk pergi ke sana. Tujuan saya untuk pergi ke sana saat ini kalau saya ditanya. Ya. Kalau begitu harus melalui kematian. Iya, tujuan saya berarti mati. Tujuan saya untuk mati dan roh saya akan bersama-sama Tuhan Yesus di sana. Di sini memang sementara, saudara, tidak ada yang lebih lanjut. Kemarin banyak yang mati, baru orasi di Halmahera itu calon bupati
langsung jatuh, langsung mati. DPR di Makassar baru bicara langsung jatuh, langsung mati. Gimana? Iya sudah. Saya tadi ke Pati, sampai di Pati, gereja Salmasi itu karangan bunganya banyak, pendetanya yang mati. Memang semua orang tidak tahu umurnya berapa, yang jelas ke sana tujuannya. Itu saudara, maka saya kalau ditanya, tujuan saya ke sana, tujuan saya untuk mati. Ya. Nah di dalam hidup ini kita harus mempersiapkan diri. Ya. Kita mempunyai pengharapan pada Maranatha yang akan datang, di mana Yesus datang yang kedua kali. Itu pengharapan kita untuk bersama berkumpul. Ya. Dan menyambut kedatangannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, setia melakukan perintah-perintahnya, melayani dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Itu harusnya hidup kita saat ini tuh begitu. Perjalanan hidup kita. Hidup yang diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat Tuhan. Bukan hanya untuk makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, tahu-tahu mati. Nggak ngerti rasanya hidupmu bagaimana, nggak tahu. Mari kita nikmati hidup ini, mempersiapkan bahwa kita hidup secara fisik ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyiapkan. Yesus mengatakan, aku datang untuk memberi hidup dan beri ke segala kelimpahan. Ayat 28 kemarin saya katakan, boleh dilihat. Yohanes 10 ayat 28, memberikan hidup yang kekal. Tidak ada yang dapat mengambilnya. Itu harus kita nikmati hidup ini, saudara. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekabaran Injil PI itu adalah tanggung jawab kita bersama. Saudara sekarang beriman kepada Yesus. Saudara sudah mempunyai keselamatan yang kekal. Itu dari mana? Saudara mesti diajak orang, diberitahu tentang itu pengabaran Injil. Nah, kita yang sudah menerima cuma-cuma, marilah. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama. Mengasihi sesama dengan membawa manusia yang berjalan dalam kematian maut dalam neraka, kita bawa untuk pergi bersama Tuhan Yesus di surga. Iya saudara, marilah kita mempunyai hidup yang bermakna. Ya, orang yang demikian saudara-saudaraku, hidupnya akan penuh sukacita, disertai Tuhan, dan menerima mahkota kebenaran. Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Saat kita saatnya pulang ke rumah Bapa, malaikat di surga itu sudah turun, mengangkat kita, menggandeng kita ke dalam Bapa. Hidup di dunia dengan damai sejahtera sukacita, penuh berkat Tuhan, pulang ke rumah Bapa dituntun oleh malaikat. Itu orang yang disertai Tuhan. Ya. Coba saudara, mari kita buka di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28. Iya saudara-saudara. Supaya kita hidup ini penuh makna, penuh berkat Tuhan. Ayat ya Matius 28
ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kuasa Tuhan Yesus di surga dan di bumi, kuasanya kepada yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, masuk malaikat-malaikat, ya, dan semuanya. Karena itu, karena kuasa Tuhan yang sangat luar biasa ini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Orang yang mengemban amanat agung itu hidupnya disertai Tuhan sampai kepada pulang ke rumah Bapa. Luar biasa. Mari kita jangan ketinggalan, ikut mendaftarkan untuk mengemban amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu mengucap syukur atas firman Tuhan, atas pertolongan, topangan Tuhan, kuasa Tuhan yang menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga firman Tuhan dapat tersampaikan. Hamba-Mu berdoa supaya semua yang mendengar firman Tuhan diberkati Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman, yang setia kepada Tuhan. Supaya mereka layak menerima mahkota yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka supaya mereka sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan mengemban amanat agung-Mu. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan menyertai mereka semuanya. Bakar rohnya supaya menyala-nyala semangat di dalam melayani Engkau. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah kita diberkati dari kebenaran firman Tuhan yang sungguh menguatkan, pagi hari ini sebelum saya berdoa syafaat, ada beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, setelah ibadah pagi, jemaat dipersilahkan untuk mengadakan sekolah minggu keluarga dengan materi yang sudah dibagikan. Yang kedua, hari ini jam 10 pagi ada rapat pengurus gereja di ruang utama gereja. Mohon kehadiran semua pengurus dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Yang ketiga, mengundang seluruh pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan online PMBI malam ini jam 6:30 malam. Kemudian yang keempat, ini adalah minggu kedua, ibadah doa dan pujian disertai dengan puasa. Mari bersama-sama dengan seluruh keluarga, seluruh jemaat, pada hari Rabu yang akan datang kita akan mengadakan doa dan puasa. Kemudian yang kelima, gereja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat kepada Ibu Anggun Primasari dan Bapak Krisnoto Nugroho atas kelahiran anak kedua, yaitu Vincent Abisai Septimo Nugroho. Kiranya tumbuh sehat menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan mohon untuk setiap KPW dapat mewujudkan kasih dan perhatian melalui iuran sosial. Yang keenam, kembali diberitahukan kepada jemaat bahwa Gereja Baptis Telogomulyo tetap melaksanakan ibadah online
Dikarenakan di wilayah Semarang Timur khususnya persebaran virus corona masih terjadi. Sehingga untuk menjaga supaya jemaat tetap aman, gereja menunda ibadah tatap muka sampai situasi kondisi kondusif. Mohon setiap keluarga terus tekun dan setia mengikuti ibadah online dengan hikmat dan hormat, sehingga ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Selain itu, mohon menjaga dan mendisiplin anggota keluarga masing-masing untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan menghindari pertemuan atau kerumunan sosial. Yang ketujuh, mengundang jemaat untuk ambil bagian dalam doa serentak hari Jumat mulai jam 8 malam di rumah masing-masing. Doa serentak ini khusus untuk pokok doa pemerintah daerah, masyarakat Kota Semarang dan gereja-gereja di lingkup Kota Semarang dalam menghadapi persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkannya. Pokok doa akan dibagikan melalui grup WhatsApp melalui organisasi gereja. Kemudian yang ke-8, gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan putra-putrinya bergabung di PAUD Bintang Kasih. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara online yang akan dipandu oleh guru-guru pengampu, dan kami tetap menerima pendaftaran siswa baru melalui WhatsApp ke Kepala Sekolah Ibu Wi Sumantri dengan nomor 0896 1890 4224. Juga mohon dukungan doa untuk persiapan pembangunan gedung TK yang akan segera dimulai, dan yang lebih utama kiranya Tuhan sediakan tenaga pendidik yang mumpuni dan takut akan Tuhan. Yang ke-9, jangan lupa seluruh jemaat kita melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali. Kita berdoa bersekutu yang semakin erat dengan Tuhan Yesus. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 September sampai 19 September, hari Minggu jam 6:30 ada ibadah pagi dilanjutkan sekolah minggu, jam 10 pagi ada rapat pengurus gereja, dan jam 18.30 ada persekutuan PMBI secara online. Hari Selasa ada doa Hana, doa kaum wanita jam 3 sore. Kemudian hari Rabu jam 18 atau jam 6 sore ada doa dan pujian disertai puasa. Jumat jangan lupa kita mengadakan doa serentak jam 20 di rumah masing-masing. Dan hari Sabtu ada persekutuan PKMB yang akan dilaksanakan jam 7 malam melalui grup-grup yang sudah disiapkan. Kegiatan dilaksanakan di rumah masing-masing dimulai serentak pada jam-jam yang sudah ditentukan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang pada minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Siti Daliah Tarmuji, kemudian anak Nadine Immanuela, yang ketiga ada saudari Magdalena Rosi Resita, dan yang keempat ada anak Christian Timothy. Yang kelima ada Ibu Retno Ayu Septianingrum. Kemudian yang ketujuh ada Bapak Yosafat Sugianto, dan yang terakhir Ibu Yohana Rokaya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup mengasihi Tuhan, berpaut kepada Tuhan, dan tetap setia di hadapan Tuhan. Itulah beberapa pengumuman penting yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Saya akan meneruskan dengan doa syafaat. Nanti Bapak Pendeta Yosua Nugroho akan menutup di dalam doa berkat. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur
pagi yang indah ini Tuhan, Engkau yang telah menyertai, memberkati, menopang setiap kami, sehingga seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu boleh dengan setia, dengan sungguh-sungguh kami beribadah di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Telogomulyo, Engkau terus mengurapi, memberkati, menjamah seluruh jemaat-Mu, supaya kami terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hamba berdoa khususnya buat Bapak Gembala, yang telah Kau percayakan untuk menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau terus mengurapi, memberkati, memproteksi, memberikan roh hikmat, akal budi, bahkan Kau menopang dengan kuasa dari tempat maha tinggi, sehingga hamba-Mu boleh Kau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk membangun seluruh jemaat-Mu masuk dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, kesehatannya. Engkau terus Tuhan melimpahkan dengan damai, sejahtera dan sukacita. Dan kami bersyukur kalau hamba-Mu Tuhan, terus Tuhan boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat buat seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati untuk seluruh para pemimpin, baik para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam setiap pelayanan kami, biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sakit, Engkau menjamah. Kami serahkan Ibu Dwi Lasviati, Engkau menjamah melalui kuasa bilur-Mu ya Tuhan Yesus, supaya Bu Dwi Lasviati boleh mengalami kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingat Bu Angel, Engkau melawat, menjamah di dalam nama Yesus, melalui kuasa bilur-Mu juga menjamah Bu Angel, supaya dipulihkan ya Tuhan Yesus. Demikian juga Bu Rosa, Engkau menjamah, bekas operasinya dipulihkan. Kami mengucap syukur untuk Mbak Butet yang Tuhan sudah sembuhkan, kami bersyukur. Bapak Budi Wibowo juga terus Tuhan saraf-sarafnya dipulihkan, sehingga mengalami kesembuhan dan pemulihan. Bapak Yeskel Sunardi mengucap syukur. Bapak Ibu Sarmo, kami menyerahkan Bapak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan juga untuk Bapak Budi Sutarto, kami menyerahkan anak Marcel, anak Devarel, kami menyerahkan Mbak Anggun, kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yang merayakan ulang tahun di minggu-minggu yang akan datang. Engkau mengurapi, memberkati, diberikan senantiasa kesehatan, umur panjang, sukacita, dan damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan sempurna dan luar biasa dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami. Engkau terus mengurapi, memberkati, menjamah, supaya bangsa dan negara kami Tuhan diberikan jalan keluar. Engkau yang mengurapi, memberkati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berakhir Tuhan. Engkau menolong para pemimpin kami. Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Engkau mengurapi para pemimpin kami diberi hikmat, supaya bisa Tuhan mengambil satu keputusan tindakan yang tepat demi keselamatan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati supaya ekonomi bisa tumbuh. Kami berdoa untuk stabilitas politik, kami berdoa juga untuk keamanan. Kau menolong setiap gerakan-gerakan yang ingin menggoyang pemerintahan yang sah, dipatahkan dalam nama Yesus, sehingga stabilitas tetap terjaga, keamanan, ketentraman senantiasa menaungi negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan para pemimpin, baik gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diurapi. Khususnya kami berdoa untuk kota Semarang di mana kami tinggal. Engkau memberkati kota ini supaya pandeminya segera berakhir, dan juga Tuhan Engkau memberkati supaya kota kami semakin maju, aman, tentram, dan damai.
Berkati Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Berkati juga khususnya daerah Telogo Sari Wetan di mana gerejamu berada. Engkau memberkati untuk kepala kelurahan, seluruh stafnya diurapi dan diberkati. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh umatmu, jemaatmu yang pada pagi hari ini bertelut, bersujud, dan mereka dengan tekun setiap beribadah. Engkau mengurapi, memberkati setiap pergumulan, tantangan hidup, masalah persoalan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu. Karena hanya Engkaulah yang layak kami agungkan dan kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami. Bapak Pendeta Yosua Nugroho akan menutup di dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, saat ini terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai, menuntun saudara dalam perjalanan hidup ini dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.